Hello, welcome back. It's with me again, Mario Oho Channel. Semoga kabar kalian as always luar biasa super sangat baik sekali. Sudah nonton It's Okay Not To Be Okay episode 6? Sudah dong, gue juga sudah. Udah lama banget gue gak nonton, jadi gue kemarin kebut episode 4, 5, 6 langsung lanjut dengan hari ini. Serinya gimana? So far so great, menurut gue super cocok banget. Personal gue suka banget. Genrenya mixing banget ya, bisa dibilang sih iya sih, karena memang kayak dramanya ada gitu kan, drama percintaan kelihatan nih, masih tarik menarik, masih kadang-kadang bikin greget gitu kan, karena dari Komunyung sama si Gangtae ini masih tarik ulur ceritanya. Terus juga misterinya super banget sih, menurut gue sih ceritanya masih sekitar 80% atau 70% tuh kuncinya ada di masa lalu, kuncinya ada di historinya si Komunyung dan apa yang terjadi di rumah itu dan cara nyelesainnya di rumah itu. Misterinya masih banyak banget ya. Jadi episode 6 ini masih sekitar ya 40% lah, minggu depan tuh baru 50%. Episode 7 dan 8 berarti udah setengah series berjalan. Keren banget animasinya. Ya animasinya sekarang sih lagi nggak keluar ya, tapi so far so good. Ceritanya tentang mistis nggak sih Mar? Itu yang masih pertanyaan gue, apakah itu hantu-hantu yang muncul ya di pikiran atau penglihatan si Komunyung itu benar-benar terjadi real di layar, atau itu cuma visualisasinya dari pikirannya si Komunyung. Nah itu masih problemnya, dan sampai sekarang kita masih belum tahu itu, nggak ada yang tahu so far ya. Kadang-kadang memang di series atau TV atau drama Korea itu dimanapun itu semua yang terjadi di layar itu belum tentu terjadi di real life. Kadang-kadang itu cuma penglihatannya dia, visualisasinya dia, jadi benar-benar kita nonton itu apa yang terjadi di pikirannya orang tersebut. Jadi kemungkinan besar adalah apa yang terjadi, hantu namanya muncul dari atas segala macam, good night dan sebagainya, tulisan-tulisan di kaca itu masih semua di dalam pikirannya si Komunyung. Nah itu kemungkinan ya, masih kemungkinan bisa jadi ini memang seriesnya tentang hantu, tapi nggak juga sih, ini benar-benar seriesnya mostly tentang misteri. Menurut gue sih masih misteri, detektif enggak sih, tapi masih misteri dan juga drama sih, percintaan itu dunia keren. Jadi menurut gue sih storynya oke banget. Nah episode 6 apa aja sih yang terjadi, yang penting sih cuma si Gangtae dan Sangtae sih pindah ke Komunyung House Mansion ya, super oke banget. Akhirnya sudah sign jadi ilustrator, hebat banget itu si Komunyung ya, bener-bener psycho-nya itu bener-bener to the point, fokus laser fokus, gue mau lu apapun terjadi akan gue dapatkan. Akhirnya dia mendapatkannya dengan cari tahu kelemahannya si Gangtae apa ya, kelemahannya Gangtae ya Sangtae, kelihatan banget kelemahannya itu di Sangtae. Nah terus juga yang penting lagi yang gue inget itu adalah si Gangtae flashback yang balik ke masa lalu, ceritain tentang si Sangtae-nya dulu sempat hampir tenggelam, dan ternyata dari dulu pun dia juga udah kesel banget. Kenapa? Karena yang namanya lebih mendukung ya, lebih kelihatan lebih sayang dengan Sangtae ya. Memang Sangtae kan memang punya kebutuhan khusus ya, keperluan khusus, jadi memang perlu extra care di situ ya. Gangtae iri dong, pasti cemburu. Gue juga mau hal yang sama seperti itu, tapi sayangnya mamanya nggak memperlakukan dia sama dengan Sangtae. Tapi untungnya adalah Sangtae juga ternyata memang sih sayang sama adiknya Gangtae. Nah ternyata di situ review yang kita selama ini tahu Gangtae kecebur di sungai Baku itu, ternyata waktu itu ada Sangtae di situ. Nah ini kelihatan kan, dia ternyata mau coba nyelamatin Sangtae yang waktu itu kecebur duluan, tapi ternyata setelah diselamatin Sangtae-nya malah kabur. Nah di situ untunglah adanya si Komunyung. Nah di sini udah deh kelihatan bahwa akhirnya clear yang selama ini dramanya mau menjebak kita, bener gak? Dramanya mau membuat kita berpikir bahwa si Gangtae itu masih, pikiran dia masih nggak yakin bahwa si Komunyung ini adalah
Komuning masih kecil ya, selama ini dia ketemu. Padahal zaman dulu tuh mereka nggak tahu nama loh, kemungkinan besar sih mereka nggak tahu nama. Jadi ini benar nggak ingetan gue nih, cewek yang dulu kecil yang gue suka atau enggak, ini gue suka atau enggak. Nah ini mereka berdua masih kelihatan besar tuh nggak mau ngaku, tetap ya udah anggap aja itu orang lain gitu. Si Gangte juga anggap aja itu orang lain, memperlakukan Komuning seakan-akan dia bukan Komuning dulu. Tapi ya ini kan kejadiannya sudah dikelirkan ya, jadi saat bahwa ini beneran mereka berdua dan mereka punya masa lalu yang panjang. Nah di sini ada juga cerita tentang si Bluebeard, si jenggot biru. Ceritanya tentang seseorang yang super kaya dan punya rumah besar, dan dia punya hobi untuk mengkoleksi istri. Dalam arti bener-bener hobinya tuh mengkoleksi ya, bener-bener koleksi loh. Bagian tubuh, bukan bagian tubuh, bener-bener dibunuhin lah satu-satu dan dikolek sebagai trofi di basementnya dia. Nah ini diceritain oleh si Komuning sendiri. Tapi menurut gue sih ini masih perumpamannya, nggak mungkin dong ini kayaknya beneran terjadi. Dan kode hewan itu benar-benar melakukan orang seperti itu, kayaknya enggak deh. Menurut gue sih ini benar-benar cuma main-mainan akal bulusnya sih namanya si Komuning aja. Dulu pas masih Komuning kecil tuh dia di brainwash, dipengaruhi, dibentuk sesuai dengan pemikiran dan tujuan dari si namanya Komuning itu. Secara ya di era modern seperti ini, kalau misalnya kode hewan benar-benar seperti yang diceritakan oleh Bluebeard itu, pasti udah ketangkep dong dari lama, dan nggak mungkin terjadi. Jika seseorang hilang, orang udah pasti tahu, pencarian cepat dan kemungkinan besar ketemu ini gampang gitu. Kemungkinan besar itu enggak, ini cuma perbuatan atau main game dari si namanya Komuning. Jadi so far di sini sih nggak ada yang namanya antagonis ya. Sampai sekarang belum ada antagonis. Jadi selama ini kan kita tahu Komuning ini kita kira antagonis, dan yang pasti protagonisnya itu si Gangte, tapi ternyata enggak. Di sini kelihatan si antagonisnya antara ada atau tiada, itu doang. Karena kita nggak tahu sampai sekarang kalau si namanya Komuning ini masih hidup atau enggak. Tapi kelihatan dia masih mengendalikan jalan hidupnya si Komuning. Masih pikirannya masih benar-benar kacau sih menurut gue. Dan menurut gue sih kenapa si Komuning psycho ini, karena bukan karena waktu itu mau dibunuh bapaknya ya. Pasti ada alasan dong kenapa si Kodewan bapaknya Komuning ini mencekik ke anaknya. Padahal anaknya seorang anak itu, apalagi cewek, kelihatan dia masih polos dan segala macam. Pasti dia nggak tahu menau nih. Tapi disitulah mamanya witch ya, gitu misalnya ngomong witch in here, itu pasti benar-benar berperan penting di situ yang membuat si Komuning hampir mati dicekik bapaknya juga. Si witch itu ya mamanya Komuning itu kelihatan banget. Dan sampai sekarang antagonisnya kita belum tahu masih hidup atau enggak, masih misteri. Dibilang mati atau enggak, waktu itu kan sempat juri sempat ketemu langsung ya, tatap-tatapan datang ke apartemennya Komuning. Gue coba kasih review jika tidak diklaim copyright ya. Nah di situ sempat dia ngomong, tiba-tiba juri ngomong, tapi kan mamamu masih titik-titik dipotong sama si Komuning ngomong. Nah kemungkinan besar hidup atau enggak masih nggak tahu, masih 50-50 kemungkinannya. Nah apakah ada hantu atau enggak di series ini, beneran ada hantu atau enggak ya kita nggak tahu juga. Apakah itu cuma ada di pikiran atau di ilustrasi pemikirannya si Komuning? Kemungkinan besar iya. Nah akhirnya di series ditutup dengan si Gangte pelukin si Komuning dimenangkan diri. Itu kelihatan banget sweet banget, itu benar-benar bagus. Itu yang harus dilakukan seorang gentleman. Yes, jika seseorang menderita, apalagi cewek, jangan pergi dong. Gimana sih, walaupun itu taruhan nyawa loh, benar-benar. Walaupun itu taruhan nyawa seorang cewek membutuhkan cowok, tapi itu mempertaruhkan nyawanya dia. Apapun yang terjadi, lu tetap harus membuat seseorang nyaman, membuat seseorang tidak khawatir lagi. Seperti Gangte is the gentleman, super gentleman. Oke, akhirnya ditutup lagi, endingnya lagi ada lagi si Komuning turun ke basement, benar-benar menghadapi fear-nya dia, ketakutannya dia masuk ke basement.
ya pasti udah nggak ada apa-apa dong. Ya kita kan tahu nih di basement itu ada ya, seperti dengan Bluebeard's basement ya, basementnya dari si Bluebird ini, tapi memang nggak ada apa-apa sih kita, dan nggak tahu loh ya ini benar-benar terjadi atau enggak ceritanya Bluebird itu. Kalian bisa cek di YouTube, ini Bluebird ceritanya benar-benar ada dongengnya, kalian bisa cari, bisa baca. Ini ceritanya dari tahun 1697. Nah di situ dihadapin, terus dia buka cerminnya, dia pakai sisir deh, yang dulu sempat namanya sisirin. Kayaknya sih ingatan dia atau koneksinya dia dengan mama itu muncul ya di rumah itu, makin strong. Oleh seri-seri seperti ini, so far so good, ceritanya masih bagus banget, misterinya masih sekitar 70% yang masih belum terungkap. Dan misteri paling besar menurut gue adalah kenapa mamanya Gangte bisa terbunuh, siapa yang bunuh, itu masih the greatest mystery. Tapi endingnya udah pasti dong, Gangte harus sama si Komunhyong. Karena apa? Karena itu safety pin yang kita ngomong, pelindung ya, pelindung safety pin. Bener-bener yang bikin Komunhyong nggak meledak tuh cuma si Gangte ini. Apa yang gua lupa ya, apa yang gua miss ya? By the way, apakah ada yang gua miss atau apakah ada yang gua lupa sebutkan hal-hal penting yang terjadi di episode 456? Please komen di bawah, bantu gua, dan kita harus tetap terus ngobrol lah ya, benar nggak? Gua mau dapat feedback. Jadi komunikasi kita dua arah, nggak cuma gue bikin video terus gue kasih tahu kalian, tapi kalian juga bisa sharing tentang pendapat kalian di bawah ini tentang series ini, tentang series yang menurut lu gue pernah nonton, atau tentang apa yang gue miss, apa yang gue lewatkan di episode 6 ini. By the way, itu aja gue bakal nonton terus. Ini super awesome series drama Korea yang keren, jarang lah ada yang seperti ini. Apakah ini kandidat drama Korea terbagus 2020? Gue harapkan seperti itu. By the way, thank you for watching. Video sudah selesai. Please jangan lupa tombol like-nya dipencet, dan juga jangan lupa tombol merah subscribe-nya dipencet ya. Thank you for watching. Please subscribe and see you on next video. Bye bye.